Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Karisma dari kelas AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna Quran Surat Al-Maidah, An-Nisa, dan At-Taubah, dan menjelaskan hikmah, manfaat yang terkandung dalam Surat Al-Maidah, An-Nisa, dan At-Taubah, beserta paparan yang terkait dalam sikap berkompetensi dan dalam kebaikan dengan kepercayaan terhadap ketentuan Allah dengan Quran Surat Al-Maidah, An-Nisa, dan At-Taubah, serta hadis terkait. Yang pertama, Surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya, dan kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan ajaran yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya salah satu umatnya. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu beritahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Makna dari Surat Al-Maidah: sebagai kitab suci yang menjamin syariat yang murni, maka wajib hukumnya dan memutuskan perkara antara manusia sesuai hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Pada akhir Surat Al-Maidah juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kembali semua makhluk kelak di hari kiamat. Pesan, makna, dan manfaat. Yang pertama, kita wajib untuk mengikuti ajaran dalam Al-Quran, yang dimana adalah satu kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka berlomba-lombalah dalam kebajikan. Kita wajib terus berbuat kebaikan kepada diri sendiri, sesama, maupun orang lain. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, dan secara tidak langsung membenarkan adanya kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka manusia diharapkan tidak memutuskan semua perkara sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh menurut hawa nafsunya. Yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Makna dari Quran surat An-Nisa. Setiap orang yang percaya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Bila terjadi masalah dengan satu urusan dengan urusan lain, maka kita harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maksud dari kembali kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita cari dasar hukumnya atau dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis tentang apa yang kita perselisihkan itu. Pesan, hikmah dan manfaat. Bahwa mereka orang-orang yang disebut beriman haruslah taat kepada Allah SWT beserta Rasulnya, juga taat dan patuh pada ulil amri atau pemimpin atas diri mereka selama ulil amri tersebut tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah tentunya. Apabila muncul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka senantiasa mengembalikan segala sesuatu tersebut pada Al-Quran dan Sunnah. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Makna dari surat At-Taubah. Allah memerintahkan hambanya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, Allah melarang sikap malas dan membuang-buang waktu. Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya. Karenanya, setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Allah memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Pesan, hikmah dan manfaatnya. Memerintahkan kepada kita untuk selalu semangat dalam melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Allah SWT akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya, seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah, dan setiap pekerjaan yang kita lakukan karena ibadah kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, keterkaitan antara ketentuan Al-Maidah, An-Nisa, At-Taubah. Yang pertama, surat Al-Maidah ayat 48 menyajikan tentang Al-Quran adalah untuk menentukan benar dan tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 59 menyajikan tentang seruan untuk mematuhi Allah SWT dan Rasulnya, dan jika ada di antara kalian yang berbeda pendapat,
maka kembalilah pada ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, surat At-Taubah ayat 105, menyajikan tentang seruan untuk selalu bekerja, mencari nafkah, serta ditekuni dengan ibadah yang konsisten. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.